kita menyatakan perang melawan kekerasan, kita mengecam, tadi Ibu Menteri sampaikan, sikap-sikap hedonistik yang tidak mencerminkan integritas. Dari yang disampaikan Bu Menteri, kami yakin sudah sangat jelas bagi Anda, para wartawan, tapi kami masih persilahkan Anda jika ingin menyampaikan pertanyaan. Mohon pertanyaan yang relevan dengan apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Imas dari Kontan. Pertanyaannya, Bu Menteri, dengan adanya kasus ini di masyarakat ramai berkembang sikap malas lapor SPT. Bagaimana tanggapan Kementerian Keuangan dan apa langkah-langkah yang dapat kita lakukan bersama untuk menjaga dan memulihkan kepercayaan masyarakat? Kami persilahkan, Ibu Menteri. Terima kasih Pak Prastowo. Saya memahami pandangan-pandangan dan juga berbagai ekspresi kekecewaan dari masyarakat Indonesia di dalam menyampaikan pandangan mereka terhadap satu, apakah Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi yang bisa dipercaya dengan munculnya kasus ini, atau dengan munculnya suatu gaya hidup hedonistik mewah dari jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai sumber harta yang bersangkutan. Saya ingin menegaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia, pajak dan APBN adalah instrumen negara Indonesia, instrumen kita semua. Ini adalah uang kita. Selalu kita menggunakan hashtag uang kita. Pajak adalah salah satu penerimaan negara yang sangat penting. Dan itu tentu merupakan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Kami memahami perasaan masyarakat, namun kita juga menyampaikan respons korek. Kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Kami memahami perasaan masyarakat, namun kita juga menyampaikan respons koreksi terhadap paling tidak persepsi namun juga faktual. Tidak hanya persepsi, karena yang muncul persepsi bisa dianggap subjektivitas. Halo. Tingkat kepercayaan atas amanah dan tugas tanggung jawab yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak. Saya berharap masyarakat, tadi seperti saya sampaikan, ikut di dalam menjaga suatu institusi dan instrumen yang penting bagi negara. Ini adalah uang rakyat, uang kita semuanya. Jadi kewajiban perpajakan adalah kewajiban yang diatur undang-undang, dan hasil dari pajak juga dinikmati oleh masyarakat sendiri, apakah itu di bidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial. Untuk tahun 2023 ini kami akan membelanjakan di bidang pendidikan 608,3 triliun, untuk kesehatan 169 triliun, untuk bantuan sosial dan perlindungan sosial 479 triliun, dan untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dan ekonomi. Kita tetap berkomitmen untuk mengelola penerimaan negara dan membelanjakan sesuai aturan perundang-undangan dan dengan integritas serta profesionalitas yang penuh. Saya menghimbau masyarakat yang mungkin kecewa
dan mungkin juga dalam hal ini memiliki kemarahan terhadap tingkah laku dari putra seorang jajaran Kementerian Keuangan tidak mempengaruhi komitmen kita bersama untuk membangun Indonesia. Kami akan terus terbuka, membuka diri, transparan, dan akan terus menerima koreksi dari seluruh lapisan masyarakat. Karena ini adalah institusi publik, institusi kita semuanya. Jadi saya berharap dan menghimbau masyarakat, ayo kita terus berpikir dan menjaga sikap untuk terus membangun secara konstruktif hal-hal yang terjadi, pengkhianatan, atau tindakan-tindakan kejahatan yang melanggar integritas, kita koreksi, tapi itu tidak boleh membuat kita menyerah untuk terus menjaga dan menjalankan tugas undang-undang amanat konstitusi kita. Di dalam perjalanan membangun Indonesia, kita mungkin menemui hal-hal yang membuat kita kecewa, marah, sering bahkan muncul ketidakpercayaan. Namun itu tidak boleh mengalahkan berbagai niat, tindakan, dan komitmen seluruh pihak yang juga memiliki keinginan kuat untuk menjaga dan membangun Indonesia. Ayo kita bangun bersama, dan saya percaya masyarakat juga akan tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk terus memperbaiki. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terima kasih atas kepercayaan Anda, dukungan Anda kepada kami, dan juga terima kasih atas kepatuhan Anda membayar pajak. Itu adalah sebuah kepatuhan untuk menjaga Indonesia bersama. Demikian yang saya bisa sampaikan, Pak Pras. Baik, terima kasih Bu Menteri. Sebuah ajakan yang sangat tulus dan juga penjelasan yang komprehensif bagaimana pajak kita gunakan untuk kepentingan bersama, dan kejadian ini sebagai momentum untuk perbaikan sekaligus mengundang semua pihak untuk ikut mengawasi secara lebih kuat. Saya tawarkan satu untuk penanya dari floor ini karena Bu Menteri harus meneruskan agenda G20. Kami persilahkan dari floor kalau ada yang bertanya. Oh, ada banyak, ada 3. Kalau singkat-singkat boleh nanti dijawab secara cepat. Kami tampung, nanti di sini juga ada narasumber yang mungkin nanti dapat membantu mengelaborasi. Saya persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Saya Ita dari Merdeka.com. Izin tanya, untuk hasil kemarin kan Pak RAT ini sudah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal. Hasil pemeriksaan awalnya seperti apa ya Pak? Kemudian ini kan ada harta yang tidak dilaporkan oleh RAT di dalam LHKPN. Bagaimana Kementerian Keuangan bisa men-screening gitu aset-aset pegawai DJP gitu yang tidak dilaporkan dalam LHKPN? Terima kasih. Terima kasih Mbak Ita. Pertanyaan kedua. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saya Anissa dari CNBC Indonesia. Saya memiliki beberapa pertanyaan terkait kasus ini. Kan apakah Kementerian Keuangan akan mengecek semua harta pegawai, khususnya pegawai DJP yang mencurigakan, dan kalaupun sudah dicek apakah sudah ada data berapa yang mencurigakan tersebut. Kemudian sebenarnya bagaimana sih Pak dan Ibu mekanisme Kementerian Keuangan dalam melakukan pencegahan dan deteksi pelanggaran setiap pegawai Kementerian Keuangan selama ini sudah dilakukan. Kemudian tadi sebenarnya yang pertama itu kan banyak masyarakat yang kepercayaan publik kan menurun akibat hal ini. Nah, apa langkah konkret yang akan dilakukan setelah ini untuk mengembalikan kembali kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan dan khususnya ke DJP? Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Cukup. Satu lagi. Saya Apoy dari Kumparan. Izin tanya, Kemenkyu punya mekanisme pencegahan deteksi pelanggaran kalau ada pejabatnya punya harta tidak wajar seperti Rafael Alun. Kenapa diperiksanya baru sekarang setelah dia viral? Lalu yang kedua, selain Rafael Alun, ada nggak sih pejabat Kemenkyu lainnya yang akan diperiksa juga karena harta jumbo di LHKPN? Terima kasih.
Baik, terima kasih. Sebelum dijawab, saya ingatkan lagi yang disampaikan Bu Menteri. Tadi sudah sampaikan, kita ada WISE, sudah disampaikan Tri-Line Defense, dan juga disampaikan statistik penindakan yang telah dilakukan. Jadi mudah-mudahan tadi juga disimak dengan cukup detail statistik yang disampaikan. Dan ini menjadi pengantar yang baik kami rasa untuk mengelaborasi dari yang ditanyakan oleh teman-teman. Tadi sudah dijawab juga oleh Ibu soal kepatuhan pajak atau trust. Mungkin kita bisa fokus kepada mekanisme pemeriksaan yang kemarin dilakukan, terutama harta yang tidak dilaporkan. Lalu yang kedua, apakah Ditjen Pajak akan melakukan pengecekan harta kekayaan para pegawai? Bu Menteri berkenan menjawab atau kita berikan Pak Irjen? Baik, saya sebelum Pak Irjen ya. Teman-teman, untuk LHKPN dan kemudian ada harta yang tidak dilaporkan. Sekarang di era media sosial, masyarakat yang melihat seperti itu dan LHKPN itu terbuka oleh publik. Jadi semakin ini merupakan satu bentuk transparansi melihat kalau ada seorang pejabat yang menunjukkan suatu tanda bahwa dia yang bersangkutan memiliki harta yang tidak wajar atau mereka mengklaim memiliki suatu harta dan tidak terdapat di LHKPN, silakan dilaporkan ke WISE. Kami melakukan tugasnya yaitu melakukan penelitian. Tadi yang disampaikan Inspektorat Jenderal melakukan penelitian terhadap laporan harta kekayaan LHKPN, kami serahkan juga kepada KPK. Jadi kami akan sangat senang dan terbuka apabila memang ada deteksi dari instansi-instansi terkait yang juga bisa membantu kami di dalam mendeteksi harta-harta yang tidak dilaporkan dari yang bersangkutan. Kita semua tahu bahwa mereka mungkin juga memang kalau memang berniat ya bisa menyembunyikan harta atas nama orang lain dan sebagainya. Itu adalah suatu tantangan yang akan kami terus atasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum atau instansi lainnya. Seperti saya katakan tadi, LHKPN diserahkan kepada KPK. Jadi dalam hal ini kami juga terbuka untuk terus bekerja sama. Tadi disampaikan bahwa penelitian kepada yang bersangkutan hanya dilakukan karena kasus itu. Itu tidak benar, kami sudah melakukan penelitian. Namun saya akui dalam hal ini, Irjen dan sistem tadi yang sudah saya jelaskan, ada 3 layer of defense. Atasan yang bersangkutan dari Kitsda, yaitu kepatuhan internal, dan Irjen. Kejadian ini akan terus menimbulkan juga suatu evaluasi secara menyeluruh. Tidak hanya di Direktorat Jenderal Pajak, tetapi seluruhan Kementerian Keuangan. Kalau selama ini sudah dilihat, diinvestigasi, diteliti, kenapa tidak dilakukan tindakan? Kalau yang bersangkutan, apakah ini kesulitan atau kelemahan kita mencari bukti, ataukah ada faktor lainnya, itu yang akan kami teliti. Dan saya sudah minta kepada Pak Irjen untuk melakukannya. Jadi, sebetulnya kita sudah melakukan tindakan, namun kenapa tidak muncul suatu langkah korektif? Ini yang mungkin menjadi fokus bagi kami. Yang ketiga tadi pertanyaan mengenai masyarakat sudah saya jawab tadi. Saya memahami masyarakat kecewa dan oleh karena itu kami betul-betul merespon secara serius. Pandangan masyarakat, ekspresinya kami lihat dengan website, gunakan tadi yang sudah saya sampaikan, tolong nanti disampaikan Pak Pras, www.wise.kemenq.go.id. Itu adalah masyarakat boleh memperoleh seluruh masukan, seluruh pandangan, investigasi akan sangat membantu kita. Kita juga tetap akan menjaga integritas. Jangan lupa semangat moral dari seluruh Kementerian Keuangan juga sangat penting kita jaga. Jadi kita harus membedakan antara pandangan yang sifatnya fitnah atau tidak benar versus yang memang legitimate. Dan yang legitimate harus kita follow up.
harus kita tindak lanjuti dengan kredibel. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Pras. Silahkan untuk diteruskan Pak Wamen. Saya tadi sudah pada sesi yang pertama. Saya berterima kasih kepada media yang terus membantu kita di dalam menjaga, memonitor, dan kemudian juga memberitakan, karena itu adalah bagian yang sangat penting bagi kami Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal yang lain, unit lain yang memiliki peranan dan fungsi penjaga keuangan negara. Terima kasih, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Menteri, kami akan lanjutkan dengan Pak Wamen. Selamat bertugas kembali Ibu. Baik, terima kasih pada Ibu Menteri.